Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Saudara-saudara, kita lanjutkan perkuliahan kita. Kali ini saya akan menjelaskan masih di materi hukum acara peradilan tata usaha negara dan sekarang kita akan membahas soal gugatan. Saudara-saudara, pada dasarnya pada saat kita bicara soal gugatan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, pada dasarnya di pasal 1 angka 11 Undang-Undang 51 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 586 tentang peradilan tata usaha negara, sangat jelas disebutkan bahwa gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Nah, saudara-saudara, berdasarkan rumusan yang ada di dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang 51 2009 tersebut, kita bisa melihat beberapa unsur dari satu gugatan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Yang pertama adalah permohonan tertulis. Jadi, saudara-saudara, permohonan menjadi bagian utama dalam rumusan satu gugatan di hukum acara peradilan tata usaha negara. Nah, apa isi dari permohonan tersebut? Permohonan tersebut berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara yang menyatakan batal atau tidak sah suatu keputusan tata usaha negara ataupun menuntut diterbitkannya satu keputusan tata usaha negara yang baru. Jadi saudara-saudara, permohonan tertulis isinya adalah tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara. Artinya selain badan atau pejabat tata usaha negara, itu tidak menjadi masukan dalam ruang lingkup gugatan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Jadi objeknya adalah badan atau pejabat tata usaha negara. Apa yang menjadi pokok persoalan biasanya dalam tuntutan tersebut itu bisa berupa menyatakan batal atau tidak sahnya satu keputusan tata usaha negara ataupun menuntut diterbitkannya keputusan tata usaha negara yang baru. Nah, saudara-saudara, unsur yang berikutnya kalau kita lihat dari pasal 1 angka 11 Undang-Undang 51 2009 tadi adalah harus diajukan ke pengadilan tata usaha negara melalui kepanitraan perkara. Jadi, saudara-saudara, permohonan tertulis isinya adalah tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara, baik itu berupa pembatalan atau permohonan pernyataan pembatalan atau tidak sahnya satu keputusan tata usaha negara, ataupun memang menuntut diterbitkannya keputusan tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan tata usaha negara. Sebagaimana kita ketahui, pada dasarnya ada beberapa kompetensi absolut dari pengadilan, ada pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, salah satunya adalah pengadilan tata usaha negara. Nah, untuk tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara tadi, sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 11 Undang-Undang 51 2009 tentang makna apa itu gugatan, maka satu gugatan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara itu harus diajukan di peradilan tata usaha negara melalui kepanitraan perkara. Nah, saudara-saudara, tujuan diajukannya gugatan tentu saja untuk mendapatkan putusan. Jadi kalau kita lihat dari definisi gugatan tersebut, maka ada beberapa unsur penting. Yang pertama adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara, kemudian diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Saya kira semua orang yang mengajukan gugatan pasti berorientasi atau memiliki keinginan agar diberikan keputusan yang memang betul-betul diinginkan oleh pihak yang mengajukan gugatan. Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal penting sebenarnya yang harus diperhatikan sebelum mengajukan gugatan. Paling tidak ada 4 hal pokok yang harus diperhatikan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara sebelum kita mengajukan gugatan. Yang pertama adalah keputusan tata usaha negara tersebut itu merupakan objek sengketa di peradilan tata usaha negara. Jadi, saudara-saudara, kita harus betul-betul memahami bahwa KTUN tersebut merupakan objek sengketa di peradilan tata usaha negara. Nah, untuk bisa memastikan bahwa KTUN itu adalah objek sengketa, maka kita harus melihat unsur-unsur dari KTUN tersebut.
Kita harus mengetahui dengan pasti, sebagaimana di materi-materi sebelumnya pernah saya jelaskan, bahwa satu KTUN itu paling tidak memenuhi 5 unsur. Yang pertama adalah penetapan tertulis. Jadi KTUN itu harus penetapan tertulis, kemudian berisi dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Jadi yang mengeluarkan harus badan atau pejabat tata usaha negara. Kemudian berisi tindakan hukum tata usaha negara, artinya ada tindakan hukum yang masuk dalam ranah hukum tata usaha negara. Kemudian unsur yang keempat adalah bersifat konkret, individual dan final. Dan yang terakhir adalah menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Jadi dalam mengajukan satu gugatan, saudara-saudara, kita harus bisa memastikan dulu KTUN tersebut merupakan objek sengketa peradilan tata usaha negara. Sehingga untuk bisa memastikan itu, kita harus memahami unsur-unsur dari keputusan tata usaha negara. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, unsurnya adalah penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun, berisi tindakan hukum tata usaha negara, bersifat konkret, individual, dan final, dan yang paling penting adalah menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Itu yang pertama, saudara-saudara, hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengajukan satu gugatan. Yang kedua, setelah kita betul-betul memastikan KTUN tersebut merupakan objek dari sengketa peradilan tata usaha negara, yang kedua yang tidak kalah penting saya kira adalah harus bisa dipastikan bahwa KTUN tersebut bertentangan dengan perundang-undangan dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi saudara-saudara, ini sangat terkait sekali dengan alasan mengajukan gugatan. Jadi unsur yang kedua yang harus diperhatikan sebelum mengajukan gugatan, kita harus bisa memastikan bahwa KTUN tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga dalam konteks ini kemudian bisa menjadi parameter atau alasan mengajukan gugatan. Artinya apa? Ada kepentingan atau ada hak dari penggugat yang dirugikan. Dalam hal apa? Dalam hal tadi KTUN tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita melihat ada keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka itu sebenarnya sudah bisa dijadikan landasan atau alasan untuk mengajukan gugatan. Selain itu, KTUN tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, terkait dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ini, saya kira saya sudah menjelaskan kepada saudara ada beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bisa menjadi parameter kita dan ini bisa dijadikan perhatian khusus pada saat mengajukan gugatan. Karena kalau ada misalnya keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka itu bisa menjadi alasan untuk mengajukan gugatan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, yang juga harus diperhatikan dalam mengajukan gugatan atau sebelum mengajukan gugatan di peradilan tata usaha negara adalah masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan. Tenggang waktu ini penting, saudara-saudara, karena ini menjadi bagian yang sangat menentukan juga. Nah, saudara-saudara, untuk tenggang waktu ini ada beberapa parameter. Di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, untuk KTUN positif misalnya, maka tenggang waktu ini bisa dimulai sejak hari diterimanya KTUN tersebut. Atau kalau sifat dari keputusan tata usaha negara itu diumumkan, maka sejak hari pengumuman apabila memang keputusan tata usaha negara itu harus diumumkan. Nah, saudara-saudara, bagi pihak yang tidak dituju oleh satu keputusan tata usaha negara, tapi pihak tersebut merasa kepentingannya dirugikan, maka dihitung sejak penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tersebut. Bahkan saudara-saudara sejak mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut. Sehingga tentu saja hal ini menjadi begitu panjang ruang lingkupnya. Kalau parameternya adalah sejak kepentingannya merasa dirugikan, artinya dihitung sejak pihak-pihak yang tidak dituju oleh KTUN itu kemudian merasa bahwa dengan adanya KTUN ini, maka hak-haknya kemudian akan dirugikan.
atau sejak dia mengetahui adanya keputusan tersebut bagi pihak yang tidak dituju oleh KTUN tersebut. Itu yang masuk dalam kategori KTUN positif. Nah, saudara-saudara, untuk KTUN negatif itu bisa kita lihat bahwa tenggang waktunya adalah setelah lewatnya tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang dalam hal ini tentu saja memberikan kesempatan kepada administrasi negara untuk mengeluarkan keputusan namun dia tidak berbuat apa-apa. Misalnya begini, dalam hal perizinan, telah ditetapkan tenggang waktunya, katakanlah misalnya 1 bulan. Tapi setelah lewat tenggang waktu tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan misalnya yang terkait dengan perizinan, kemudian administrasi negara itu tidak mengeluarkan putusan atau tidak memberikan apa-apa, maka dalam hal ini tenggang waktu itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditetapkan. Jadi kalau misalnya pada saat saya ingin mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan, katakanlah saja begitu misalnya. Dan ada peraturan yang mengatakan bahwa paling lama itu 1 bulan harus sudah keluar, atau paling lama 1 bulan prosesnya kita akan mengetahui apakah izin kita, permohonan izin kita diterima atau permohonan izin kita itu tidak diterima atau ditolak. Nah, saudara-saudara, kalau dalam konteks ini ternyata pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan putusan sama sekali, maka tenggang waktu yang bisa digunakan untuk mengajukan gugatan adalah setelah lewatnya tenggang waktu yang ditetapkan dalam perundang-undangan tersebut. Jadi kalau dia 1 bulan, maka setelah 1 bulan 1 hari lewat dari situ, maka sudah bisa masuk tenggang waktu untuk mengajukan gugatan. Ini untuk KTUN yang negatif. Nah, saudara-saudara, kalau tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, misalnya tadi dalam konteks saya ingin mengajukan izin mendirikan bangunan, ternyata tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan waktu. Nah, saudara-saudara, dalam konteks ini peraturan perundang-undangan yang menyangkut hukum acara peradilan tata usaha negara itu memberikan ruang waktu selama 4 bulan. Artinya setelah lewat 4 bulan, apabila administrasi negara tidak memberikan keputusan atau tidak berbuat apa-apa dari permohonan saya tadi, misalnya katakanlah tadi permohonan izin, maka sejak lewat 4 bulan, artinya 4 bulan hari berikutnya setelah itu, maka pada saat itu sebenarnya tenggang waktunya sudah bisa itu mengajukan gugatan di peradilan tata usaha negara. Nah, saudara-saudara, tentu saja penentuan tenggang waktu ini pada dasarnya sangat terkait dengan bagaimana upaya dari pemerintah atau upaya dari Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara untuk memberikan perlindungan hak asasi warga negara agar tidak digantung. Jadi bahasa anak-anak sekarang tidak digantung, karena kalau tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, maka Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Tun membatasi 4 bulan. Saya kira ini penting, saudara-saudara, pembatasan ini, sehingga administrasi negara tidak seenaknya untuk tidak melakukan apa-apa atau tidak memberikan putusan atau tidak berbuat apa-apa terhadap semua permohonan-permohonan pengajuan dari masyarakat atau badan hukum perdata. Nah, saudara-saudara, perhitungan tenggang waktu ini terhenti dan ditunda pada waktu gugatan didaftarkan di Kepanitraan Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang. Jadi, tenggang waktu ini otomatis akan terhenti dan ditunda pada saat gugatan sudah didaftarkan. Sekali lagi, tenggang waktu ini sangat penting dalam hal sebelum kita mengajukan gugatan, kita harus bisa melihat dengan pasti. Kita harus bisa memastikan bahwa ini masih masuk dalam tenggang waktu mengajukan gugatan, sehingga ini akan berdampak pada gugatan yang kita ajukan. Nah, saudara-saudara, yang keempat, yang terakhir, saya kira yang juga tidak kalah penting, hal yang harus kita perhatikan sebelum mengajukan gugatan adalah tempat di mana gugatan diajukan. Ini sangat terkait dengan kompetensi relatif. Saudara-saudara, kalau kompetensi absolut kita sudah pernah bicarakan, itu terkait dengan
kewenangan absolut dari satu peradilan yang ada, tadi seperti yang saya katakan peradilan militer, maka itu kompetensi absolut peradilan militer, pengadilan negeri itu kompetensi absolut pengadilan negeri, pengadilan agama juga demikian, dan untuk PT UN juga demikian. Tapi yang harus kita perhatikan dalam proses pengajuan gugatan di hukum acara peradilan tata usaha negara adalah kompetensi relatif, tempat di mana gugatan diajukan. Nah, saudara-saudara, pada dasarnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah sebenarnya terkait dengan tempat itu bisa diajukan di PT UN tempat kedudukan atau domisili tergugat. Jadi yang paling utama terkait dengan tempat di mana diajukannya gugatan dalam hal kompetensi relatif adalah PT UN tempat kedudukan atau domisili tergugat. Nah, saudara-saudara, PT UN tempat kedudukan atau domisili salah satu tergugat apabila tergugatnya lebih dari satu. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, kalau ternyata tergugatnya lebih dari satu, itu di mana kita mengajukan gugatannya terkait dengan kompetensi relatif. Maka saudara-saudara diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara tempat kedudukan atau domisili salah satu tergugat. Jadi dipilih saja tempat atau kedudukan salah satu tergugat. Kemudian saudara-saudara, terkait dengan PT UN tempat kedudukan penggugat itu untuk diteruskan kepada PT UN tempat kedudukan atau domisili tergugat. Jadi bisa juga di PT UN tempat kedudukan penggugat, tapi nanti tentu saja ini akan diteruskan ke PT UN tempat kedudukan atau domisili tergugat. Nah, bagaimana dengan mereka yang ada di luar negeri atau berkedudukan di luar negeri? Maka dalam hukum acara peradilan tata usaha negara ditegaskan PT UN Jakarta yang memiliki kompetensi relatif apabila penggugat atau tergugatnya berkedudukan di luar negeri. Jadi kalau penggugat atau tergugat bahasa penggugat dan tergugatnya berkedudukan di luar negeri, maka PT UN Jakarta yang memiliki kewenangan. Jadi saudara-saudara di sini penggugat dan tergugat harus berkedudukan di luar negeri untuk bisa kompetensi relatifnya adalah di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta. Nah, saudara-saudara, saya kira itu beberapa hal penting yang harus diperhatikan sebelum mengajukan gugatan. Saya review sekali lagi. Yang pertama adalah harus dipastikan bahwa PT UN itu merupakan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Yang tadi kita harus melihat unsur-unsurnya. Yang kedua, PT UN tersebut bertentangan dengan perundang-undangan dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ini tadi bisa menjadi alasan pengajuan gugatan. Yang ketiga, harus dilihat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan. Sebagaimana tadi ada beberapa tenggang waktu yang harus diperhatikan, baik itu PT UN positif maupun PT UN negatif. Kemudian yang keempat, saudara-saudara, yang terakhir, tempat di mana gugatan itu diajukan terkait dengan kompetensi relatif. Nah, saya kira hal-hal yang harus diperhatikan sebelum mengajukan gugatan ini harus benar-benar dipahami agar apa yang menjadi keinginan penggugat untuk mengajukan gugatan agar hak-haknya bisa bisa terpenuhi atau hak-haknya yang dilanggar atau dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara itu bisa dikembalikan, atau misalnya nanti Anda menjadi penasehat hukum dari penggugat yang akan menggugat badan atau pejabat tata usaha negara, maka hal-hal ini harus menjadi perhatian sebelum mengajukan gugatan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam sehat, salam semangat. Wallahul musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.